Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini untuk anak-anak kelas 2, kelas 12 kita belajar lagi materi ilmu penyakit. Kita bahas hari ini tentang bronkiolitis. Ya, bronkiolitis. Nah, definisi dari bronkiolitis adalah suatu peradangan pada bronkus yang disebabkan oleh virus. Nah, apalagi sekarang ini saat lagi mewabah ya tentang tentang penyakit pernapasan virus, terutama virus corona. Nah, untuk bronkiolitis ini hampir-hampir mirip dengan orang-orang yang sedang terinfeksi virus corona. Tanda gejalanya hampir mirip sama, tapi tentunya penyebabnya beda dengan virus corona atau COVID-19. Ya, kalau untuk materi ini yang disebabkan oleh virus. Ya, virusnya apa? Ya virus yang sebabnya yang bisa menyebabkan bronkiolitis. Ya, jadi apa pengertian bronkiolitis? Adalah suatu peradangan pada bronkiolus yang disebabkan oleh virus ya, yang disebabkan oleh virus. Sedangkan bronkiolitis itu apa? Bronkus itu salah satu dari organ organ pernapasan kita. Masih ingat ya, organ pernapasan kita itu ada hidung, ya, laring, hidung, faring, laring, trachea, ya, bronkus dan bronkiolus. Jadi terutama yang bronkiolusnya yang terinfeksi. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini patofisiologi dari bronkiolitis. Ya, patofisiologi ya udah, saya rasa paham tentang yang dimaksud dengan patofisiologi ya. Patofisiologi adalah suatu perjalanan penyakit ya, atau perjalanan penyakit dari sebuah penyakit ya. Jadi patofisiologinya infeksi pernapasan atas atau respiratory virus ya. Jadi apa? Masuknya virus ke dalam sistem pernapasan. Tentang patofisiologi tentang bronkiolitis. Ya, pertama infeksi pernapasan atas atau respiratory syncytial atau virus. Jadi apa yang dimaksud ini? Masuknya virus ke dalam sistem respiratori atau masuknya virus ke dalam sistem pernapasan. Ya, yang dimaksud dengan sistem pernapasan ada apa? Faring, laring, trachea, bronkus dan bronkiolus. Saya rasa sudah hafal itu ya tentang sistem pernapasan. Nah, terus apa yang terjadi begitu virus masuk? Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah edema atau sekret, terjadi edema pada saluran pernapasan, sekret atau lendir, dan desis atau selular menghambat bronkiolus. Jadi saluran pernapasannya itu odem, terus terjadi penumpukan sekret atau lendir di dalam jalan napas atau yang sering disebut dengan dahak atau desis seluler atau menghambat bronkiolus. Jadi begitu ada penumpukan sekret atau dahak di saluran pernapas, jadi sehingga menghambat kerja dari bronkiolus ya. Terus selanjutnya bronkiolus atau bronkiolus kontriksi selama ekspirasi dan menyebabkan hiperinflasi pada paru-paru. Nah, jadi apa? Terjadinya vasokonstriksi pada bronkus selama dia mengalami saat dia ekspirasi. Apa ekspirasi? Ada inspirasi, masuknya oksigen, ada ekspirasi itu keluarnya oksigen, sehingga menyebabkan hiperinflasi pada paru-paru.
Selanjutnya terjadi ateleksasi karena bronkiolus, ya, komplit dan udara tidak terabsorpsi, sehingga apa? Sedangkan fungsi paru-paru itu fungsinya untuk mengabsorpsi oksigen atau udara, sehingga terjadi penyerapan oksigen secara tidak normal atau pertukaran terganggu atau abnormal. Jadi proses pertukaran itu apa? Ya, proses pertukarannya itu atau yang disebut dengan disfusi. Nah, disfusi apa? Disfusi itu proses oksigen masuk atau proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Kalau proses difusi terganggu sehingga jadi hipoksemia. Apa hipoksemia? Jadi di dalam darahnya itu kekurangan kadar oksigen. Nah, sehingga kalau kekurangan darah, kekurangan oksigen di dalam darahnya dalam cukup lama, sehingga menjadi terjadinya asidosis metabolik atau alkalosis respiratori ringan, ya. Nah, ini inti pengertiannya asidosis atau alkali respiratori. Bisa kalian buka kamusnya. Jangan lupa dibuka kamusnya atau buka Google artinya apa, ya. Oke, kita lanjut. Etiologi. Ya, etiologi tentunya penyebab dari penyakit tersebut, ya. Penyebabnya sebagian besar oleh virus atau biasanya virus influenza virus, ya. Kalau sekarang yang lagi booming itu berarti COVID-19. Apa COVID-19? Kepanjangan COVID-19 itu coronavirus yang ditemukan tahun 2019 akhir, kalau nggak salah seperti itu, ya. Terus sedangkan apa ini namanya, myoplasma pneumonia, ya, ini tergantung agentnya atau orangnya, ya. Terus menjadi adenovirus, ini penyebabnya, ya, adenovirus. Terus selanjutnya ini manifestasi klinis. Apa manifestasi klinis? Manifestasi klinis adalah tanda gejala atau yang ditanda-tandai, tanda-tanda yang disebabkan oleh penyakit tersebut, ya. Sering bersin atau banyak sekret atau banyak lendir. Nah, jadi sifatnya hampir mirip dengan tanda gejala pada coronavirus, virus corona, ya. Kalau virus corona penyebabnya ya pasti virus corona, tapi kalau yang ini virus influenza, ya. Jadi biasanya sering bersin dan banyak sekret atau lendir di dalam saluran pernapasan. Terus terjadi demam ringan, sama seperti kayak virus corona, terjadi demam ringan. Kalau virus corona bisa nyampe demamnya itu 78 derajat Celcius, ya. Terjadi anoreksia. Apa anoreksia? Anoreksia adalah lupa bapak anoreksia apa? Anoreksia itu kekurangan oksigen. Terjadi napasnya cepat atau cuping hidung, terjadi batuk-batuk, wheezing dan cemas, ya. Ini manifestasi klinisnya dari bronkiolitis, ya. Hampir-hampir mirip, terutama ini sering bersin, banyak sekret, demam ringan, anoreksia, napas cepat, cuping hidung, batuk, ya, wheezing, cemas, ya. Wheezing itu napasnya mengi, berbunyi ngik seperti itu, atau seperti napas orang waktu di saat terserang asma atau sesak napas, ya. Tanda gejalanya ini hampir mirip dengan serangan COVID-19. Selanjutnya ini komplikasi. Ada komplikasi atau kegagalan reabsorpsi udara dari nafsu. Nah, ini udah pasti. Kalau udah terjadi kegagalan reabsorpsi udara atau otomatis hipoksia. Sehingga terjadi hipoksia, terjadi gangguan asam
basal. Nah, kalau udah nyampe terjadi seperti ini, wah itu berbahaya, tidak boleh sampai terjadi, bisa menyebabkan kematian ya. Nah, selanjutnya, nah ini pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang ya. Ada foto ronsen, pemeriksaan darah atau uji ELISA atau liquid immunoresesi ya. Ini maksudnya ini yang diuji uh, sistem kekebalan tubuhnya. Ya, maksudnya gimana? Begitu tubuh mengalami infeksi, sehingga tubuh itu mengeluarkan enzim atau enzim atau sel darah putih untuk memperbanyak, maksudnya untuk melawan dari virus tersebut. Sehingga kalau begitu orang terinfeksi, otomatis enzim enzim linketnya ini muncul lebih banyak. Terus selanjutnya, nah ini penata laksanaan. Ya ini yang dilakukan biasanya pengobatan supratif, pemberian oksigen dengan humidifikasi. Ribavin, nah ini obat-obatnya. Nah ini kalian nggak perlu tahu terapi cairan. Nah ini penata laksanaan ya. Nah ini penata laksanaan perawatan yang harus dilakukan oleh perawat adalah apa? Pertama, dikaji tanda-tanda vital atau distres pernapasan atau napas cepat, dipneu, tarikan dada, cuping hidung, sinusitis selama fase akut ya. Ini harus dikaji ya. Kaji tanda-tanda vital, distres pernapasan atau apa? Distres pernapasan ini ada napas cepat, dipneu susah bernapas ya, kalau apneu tidak bernapas, tarikan dada, cuping hidung atau sianosis atau kebiruan itu selama fase akut. Ini harus dikaji, harus ada mendapatkan data-data ini. Terus kaji suara atau bunyi napas. Biasanya bunyi napasnya bisa ronki atau bisa wheezing, tergantung keadaan pasiennya. Terus monitor apneu selama fase akut, kaji saturasi oksigen melalui pulse oximetrinya. Jadi mengkaji saturasi oksigen ini yang sering biasanya yang dijepitkan ke jari pasien. Nah, itu gunanya untuk mengkaji kadar oksigen di dalam darahnya. Nah, ini diagnosa keperawatan yang muncul ya. Saya rasa cukup untuk materi siang ini ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.